Kami berharap kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Adik-adik, sudah lama kita ya tidak berjumpa. Saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu GKJ Adireja Adipala Minggu 29 Agustus 2021 bersama Kak Arimbi dan Kak Galuh. Nah, adik-adik, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita diharapkan untuk dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita puji nama Tuhan dengan judul lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Bagaimana? Siapkah kita menjadi pelaku-pelaku firman? Sebagai anak-anak Tuhan harus siap dong, Kak. Untuk itu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga anak-anak-Mu dapat bersekutu bersama meskipun hanya online ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman. Engkau berkati kami, Engkau buka hati serta pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pembawa firman, sehingga kami dapat bertumbuh bersama dalam iman. Ampuni setiap dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai 27 dengan tema menjadi pelaku firman. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Semua pada sehat? Sudah mandi? Sudah siap mendengarkan, membaca sabda Tuhan hari ini? Baik, kalau semua sudah siap, tolong, meski adik-adik di rumah, silakan Alkitabnya dibuka. Hari ini kita akan bersama belajar dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Sudah ketemu semua? Sebelum kita membaca bersama, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas waktu di mana kami masih Tuhan beri kesempatan
untuk boleh mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan melalui tuntunan Roh Kudus kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Yakobus pertama ayat yang ke-17 sampai dengan 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian adik-adik yang terkasih, sabda yang hari ini kita dengar bersama. Judul renungan hari ini menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan kali ini, Pak Pendeta mau bertanya, siapa yang pernah marah? Siapa yang pernah marah? Marah itu bisa kepada teman, marah itu bisa kepada saudara, marah itu bisa kepada orang tua, marah itu bisa kepada guru. Nah, pertanyaannya diulang lagi, siapa yang pernah marah? Enggak ada ya? Hebat. Kalau pertanyaannya siapa yang pernah marah tidak ada, pertanyaan berikutnya, siapa yang cepat sekali marah? Ada enggak? Nah, adik-adik,
tadi Pak Pendeta bertanya, siapa yang pernah marah? Siapa yang cepat marah? Pasti kalau kita boleh jujur, ada kok pengalaman kita marah, kita pernah marah, atau justru kita ini orang yang mudah sekali marah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, marah itu baik apa tidak? Baik atau tidak? Iya, marah itu ternyata sesuatu yang tidak baik. Bahkan tadi dikatakan oleh sabda Tuhan bahwa ketika manusia dilimputi oleh amarah, ternyata manusia tidak mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Yakobus juga mengingatkan supaya kita tidak cepat untuk marah. Ya, tadi ya, pertama itu marah itu tidak baik. Marah itu tidak baik. Marah itu mengerjakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Artinya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semua pada tahu. Tetapi semua tidak berusaha untuk menahan amarah. Artinya apa? Kita telah mendengar kebenaran, tetapi hanya menjadi pendengar. Karena kalau kita menjadi pelaku, harusnya kebenaran itulah yang harus kita jalani. Itu yang pertama, pelajaran kita hari ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita marah, biasanya apa adik-adik? Biasanya lidah kita, bibir kita mengikuti amarah yang ada di hati kita dan pikiran kita. Betul enggak? Contoh nih, ketika ada orang lain yang membuat kita marah, kita spontan, mulut kita kemudian biasanya kita mendengar apa? Biasanya kemudian mendengar umpatan, mendengar makian, bahkan mendengar absensi kebun binatang. Betul enggak? Nah, hal ini yang juga diingatkan oleh Yakobus. Ketika kita menjalani ibadah, tetapi kita tidak menahan lidah kita, tidak mengekang mulut kita, sia-sialah ibadah yang kita jalani. Karena apa? Kita tidak berada dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Atau kita bisa disebut hanya sebagai pendengar yang bisa mendengarkan, tetapi sejenak kemudian melupakan. Tetapi hari ini kita diundang bersama, jangan hanya menjadi pendengar firman, jangan hanya mengatakan firman itu baik, tetapi hari ini kita diundang untuk menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Supaya apa adik-adik? Supaya kita ini bukanlah yang dikatakan sebagai penipu, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri.
Nah, hari ini ada dua hal. Mari, hari ini kita diingatkan bahwa marah itu tidak baik. Betul toh? Marah itu tidak baik. Sehingga kalau kita mau menjadi pelaku firman, mulai hari ini ketika kita sudah mau marah, kita harus ingat. Harus ingat, marah itu tidak baik dan amarah itu bukan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga lidah kita, menjaga ucapan-ucapan kita, supaya apa? Kita betul-betul mampu menghadirkan kehendak dan rahmat Tuhan, betul-betul mampu mewujudkan ibadah yang sesungguhnya. Bukan hanya mendengar, kata-kata kita harus mengandung perwujudan damai sejahtera, harus mewujudkan kelemah lembutan, bukan pedas, keras, dan menyakitkan. Setuju adik-adik? Dua hal yang sederhana ini mari kita wujud nyatakan. Supaya apa? Supaya kita bukan menjadi penipu atas diri kita dan tanpa sadar kita menipu Tuhan. Selamat mewujud nyatakan panggilan menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Seru bukan? Pasti seru dong. Kakak percaya adik-adik di rumah mendengarkan firman dengan baik. Dan mari kita semua melakukannya di kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah memuji nama Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Melalui firman Tuhan hari ini kami berdoa agar kami dapat bertumbuh dan berbuah sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, di masa pandemi ini kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah. Semoga adik-adik di rumah selalu menjaga kesehatan dan dilancarkan dalam pembelajaran online. Ya Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman, bagi adik-adik yang malas, yuk sekarang kita menjadi rajin. Dan bagi adik-adik yang suka marah-marah, jangan marah-marah lagi ya. Nah, untuk itu kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Musik. Apalah arti
pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita loh. Oleh karena itu, kita masih harus menerapkan dan melaksanakan 5M ya. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, ibadah telah selesai. Kami beserta tim kreatif mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!